Sebelum dicat ulang, mau kita tambal dulu. Sebelumnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya, selamat datang kembali ya di channel aku, Saung Bunda Agnia. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa bunda-bunda semua di rumah. Oke bunda-bunda, di video kali ini aku mau share proses makeover rumah kontrakan yang udah kosong atau nggak ditempatin lagi. Tadinya cuma pengen dicat ulang aja sih, tapi pas lihat lagi kayaknya gak bisa langsung dicat. Oh ya, sebenarnya masa sewanya tuh masih ada beberapa bulan lagi, tapi karena beberapa alasan jadi nggak dilanjut. Oke deh, kita cek dulu kondisinya ya. Ini tuh temboknya banyak yang kayak rapuh gitu, mungkin karena bangunan lama ya. Terus kaca di kamar juga pecah. Sebenarnya ini tuh udah direnov sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu, tapi karena gak renov total, cuma atasnya yang diganti sama posisi kamar mandinya pindah. Jadi kalau temboknya masih tembok lama. Kita lihat denah ruangannya dulu ya. Jadi tadi dari masuk gerbang ya, ada halaman yang lumayan sebenarnya kalau dirapihin. Terus teras, masuk ke ruang tamu, lanjut kamar. Terus ada satu ruang serbaguna, bisa untuk ruang makan, ruang sholat, atau bisa juga untuk kamar, tinggal di-sekat aja. Terus di belakang ada dapur, udah ada meja kompor dan juga tempat cuci piring. Kemudian kamar mandi. Nah ini tuh hampir tiap ruangan ada aja yang rapuh, posisinya tuh di tengah, diagonal atau miring gitu. Nggak ngerti kenapa, tapi kayak tembus gitu. Padahal temboknya beda. Dari ruang tamu sampai kamar belakang, posisinya sama, diagonal di tengah. Jadinya sebelum dicat ulang, mau kita tambal dulu. Sebelumnya tuh, ini udah ada beberapa yang ditambal, tapi kayak cuma ditempel semen, nggak dirapiin lagi. Kalau langsung dicat ulang, kelihatan banget gak rata. Jadi sama suami digetokin dulu baru ditambal lagi. Ternyata lumayan banyak banget karena tembok bawahnya juga sama, kayak kopong gitu kalau diketok-ketok. Jadi sekalian dihancurin dulu sama suami. Tadinya dipikir cuma sedikit kan, jadi cuma beli semen kiloan gitu, semen hitam dan putih, masing-masing 5 kilo, dan juga lem putih 1 kilo untuk campurannya. Ternyata pas diaplikasikan, baru nambal di satu ruangan aja udah habis. Akhirnya beli lagi, langsung 1 sak semen dan lain-lain. Nah ini kondisinya udah ditambal. Yang kerjain semuanya tuh suami sendirian ya, jadi agak lama ngerjainnya, sekitar 3 minggu lebih baru selesai. Karena cuma ilmu dari YouTube aja ya, dicoba-coba sendiri tanpa pengalaman sebelumnya. Mudah-mudahan awet lah ya, amin. Tadinya sih kalau ada budget mau dilapisin plastik cor, terus ditutup semua pakai GRC untuk atap itu, karena ada tembok yang lembab gitu kelihatannya, dan juga banyak tembok yang gak rata. Tapi karena menyesuaikan budget, jadi ditambah semen aja dengan campuran lem putih, baru dicat ulang semua. Tadi di dapur juga ada tembok yang ditutup lakban, itu tuh kayak kopong gitu, kalau diketok-ketok pakai tangan aja takut ambrol, kayak nggak nempel ke bata adukannya. Jadi sama suami juga dihancurin dulu. Bener banget ternyata, pas digetok pakai palu langsung hancur lepas sampai kelihatan bata. Oh iya, ya ampun sampai lupa ya. Gimana nih kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan semoga tetap semangat menjalani aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu supportnya juga ya bun, dengan klik subscribe kalau belum, klik like dan bagikan juga ya bunda ke WhatsApp atau media sosial lainnya, supaya channel aku bisa berkembang dan supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Selanjutnya aku mau bersihin kamar mandinya.
Bisa dilihat ya bun, ini bersihnya kayak apa. Mungkin karena bukan rumahnya sendiri ya bun, jadi kayak kurang kurus gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang aku mau bersihin sebisa aku aja. Kita lihat sebelum dan sesudahnya ya nanti. Untuk itu tonton videonya sampai selesai ya. Tadinya tuh aku mau pakai tips dari youtubers ibu rumah tangga juga, pakai citron, baking soda, dan apa itu sunlight, disiram air panas mendidih gitu. Tapi karena di sini kan rumah kosong, nggak ada kompor, jadinya agak ribet kalau harus bawa air panas dari rumah. Takutnya tetap nggak maksimal hasilnya kalau nggak pakai air mendidih langsung. Jadi aku pakai bahan-bahan yang ada aja ya. Cuma pakai WPC atau Wings Porcelain Cleaner aja. Kalau bunda-bunda biasanya pakai apa nih untuk bersihin kamar mandinya? Boleh ketik di komentar ya. Oke, dilanjut, olesin WPC-nya pakai kuas di semua lantai dan dinding keramiknya. Sudut dan juga nut keramiknya jangan sampai kelewat. Ini tuh baunya menyengat banget karena satu ruangan diolesin WPC semua pakai kuas. Makanya jangan lupa sebelum bersih-bersih kayak gini harus banget pakai masker. Aku tuh kelupaan bawa masker, jadi pakai kerudung buat nutup hidung deh. Tapi nggak lama diambilin sama suami sekalian. Suami ambil selang untuk semprot semua lantai di rumah kontrakan ini, sekaligus dinding keramik kamar mandinya ya. Selain masker, jangan lupa juga gunakan sarung tangan ya, karena ini bahannya nggak boleh langsung kena kulit gitu. Ini pintunya juga sekalian aku olesin WPC, sudut-sudut tembok, dan juga sudut klosetnya nih yang paling bandel. Nah, ini aku udah pakai masker dan juga sarung tangan. Agak telat gak apa-apa ya, daripada nggak sama sekali. Kalau udah semua diolesin WPC, biarin dulu beberapa saat, baru kemudian dibilas atau siram dengan air mengalir. Ini tuh harusnya disikat dulu ya celah-celah nut keramiknya supaya kotorannya terangkat dan makin kinclong. Tapi karena aku udah nggak kuat dengan baunya, jadi langsung aja disiram. Cuma dindingnya aja aku sambil lap pakai busa. Kalau masih ada yang bandel, olesin lagi WPC-nya di area yang bandel dan juga dibilas lagi pakai air mengalir. Setelah selesai bersihin kamar mandi, besoknya aku bersihin ruangan-ruangan lainnya juga. Debunya tuh banyak banget karena bekas semen, cat, dan lain-lain. Aku sapuin dari mulai belakang ke depan. Selanjutnya, setelah beres disapuin, kita siram semua lantainya supaya debunya sekalian terangkat. Kalau cuma dipel, kayaknya masih banyak tersisa debu-debunya, makanya sekalian aja disiram. Dan aku juga sekalian lapin dinding dapurnya, suami yang sirami lantai. Tinggal nanti pas mau diisi harus dipel lagi sama yang nempatin, supaya makin bersih dan nyaman ditempatin. Ini tuh bangunannya udah lama banget, bahkan lukisan yang di ruang tamu itu dibuat sekitar 37 tahun yang lalu, dilukis oleh temannya papa mertua untuk kenang-kenangan pernikahan almarhumah mama mertua dari papa mertua. Bulan September tahun 1986, karena ada sign pelukisnya di ujung lukisan, makanya nggak ditutup atau dicat sama pas suami. Maaf ya bunda-bunda kalau videonya tuh yang awal-awal kayak kurang bagus gitu, banyak gerak dan lain-lain. Tadinya emang nggak niat buat konten YouTube, paling buat IG aja, jadi nggak banyak footage pas nambalin dindingnya, ngerapihin dan juga ngecatnya, bahkan nggak ada videonya.
Tapi pas bersihin kamar mandi, semua dinding udah dirapihin, ditambal dan dicat. Kelihatannya udah mendingan, agak rapi. Jadi sekalian aja ambil video pas bersih-bersihnya sampai selesai. Gak apa-apa ya selingan biar gak konten putar terus. Nah ini tuh pas narikin airnya dari dalam agak susah ya, karena lantainya tuh miringnya ke dalam, jadi udah ditarik ke depan malah balik lagi ke dalam airnya, makanya agak lama. Udah selesai deh beberes dan bebersihnya. Kita lihat lagi ya sesudah diberesin dan dibersihin. Ini tembok bawahnya masih kelihatan basah ya, karena tadi habis disiram. Alhamdulillah ya udah kelihatan, walaupun tentunya masih banyak kekurangan, tapi dibanding sebelumnya udah lebih nyaman lah ya. Ini masih ada tangga di ruang tamu. Maaf ya, itu juga ada salon atau speaker bekas yang ngontrak kemarin. Gak tahu masih bisa atau enggak dipakai untuk duduk sama pas suami. Nah kamar ini kacanya udah dipasang karena kemarin tuh pecah pas rumah ini kosong. Terus juga tadinya nggak ada pintunya, sekarang udah dipasang pintu. Dibantu pasang sama papa mertua. Kebetulan waktu itu pulang ke Cimahi dari Bogor. Pulang-pulang bukannya istirahat, malah disuruh bantuin pasang pintu sama suami. Maafin ya pak. Dan ini di kamar belakangnya tadinya ada listrik yang konslet, dibetulin sama papa mertua juga. Dan ini maaf lagi ya, ada galah bekas sambil mangga di depan. Nah yang tadi itu pintunya pindahan dari pintu dapur, karena yang mau nempatin minta dipasang pintu. Gak apa-apa katanya, untuk dapur gak usah ada pintu. Kemudian ke dapur, maaf ya bunda, karena masih berantakan, banyak alat-alat pertukangan karena belum dibawain pulang. Sekalian nanti selesai konten baru deh dikosongin. Karena nanti sore langsung lepas kunci ke penyewa. Ini sink cuci piringnya juga udah bersih, cuma tambalan di pinggirnya itu agak mengganggu ya. Sebelah kirinya udah dirapiin sama suami, cuma yang sebelah kanan itu keras banget katanya, takutnya pasti getok malah ngerusak sink atau keramik dindingnya. Makanya dibiarin aja deh kayak gitu. Yang terakhir kamar mandi, pintunya udah kinclong. Ini yang tadi dibersihin pakai WPC. Alhamdulillah udah terlihat kamar mandi. Udah bisa diinjek tanpa alas kaki. Kalau tadi agak gimana gitu kalau masuk tanpa alas kaki. Oh iya, alhamdulillah ini tuh udah ada yang mau sewa lagi ya. Jadi pas beberapa hari proses beberes kemarin, udah ada yang bilang mau isi kontrakannya dan di DP-in. Jadi pas hari ini terakhir beberes dan bebersih, langsung lepas kunci ke penyewa. Mudah-mudahan penyewa yang ini merawat rumahnya lebih baik ya, karena sayang banget kalau nggak terawat. Oke deh bunda-bunda, segitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih banyak ya bunda-bunda sudah menemani kegiatanku hari ini sampai selesai. Dan kalau misalkan bunda-bunda suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan juga subscribe. Dan juga kalau ada kritik, saran, masukan, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Atau boleh juga DM di Instagram aku di @ratnasarini26 atau di @saumbun. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya bunda-bunda. Tonton juga video-video aku yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.